Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM A401240074. Jadi di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam, saya akan memaparkan sedikit tentang materi pendidikan dalam Islam, pemikiran dan filsafat Islam, serta Islam dan tantangan kontemporernya. Nah, yang pertama yaitu pendidikan dalam Islam. Jadi, pendidikan itu Islam itu lahir dari revolusi pendidikan, yang mana dapat kita pahami dalam Quran surah Al-Alaq ayat pertama, yaitu isinya adalah perintah untuk belajar. Nah, yang seperti kita pernah dengar, yang kita dengar yaitu dalam ayat pertama Quran surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Jadi di situ artinya bacalah. Nah, bagaimana kita membaca kalau kita tidak belajar? Jadi di sini dapat kita maknai bahwa kita itu harus belajar untuk bagaimana cara kita mengetahui bacalah untuk kita bisa membaca seperti itu. Nah, istilah pendidikan itu sering digunakan dalam bahasa Arab, yaitu tarbiyah dan ta'lim. Dr. Ahmad Syarabasi itu membedakan antara Islam dan tarbiyah. Nah, Islam itu adalah pengajaran Islam yaitu dalam bahasa Arab ta'lim, yaitu adalah pengajaran dan penghimpunan informasi-informasi. Nah, biasanya terdapat dalam otak, sedangkan tarbiyah dia itu mengandung pengertian, pengarahan, pendidikan dan latihan. Nah, ta'lim itu lebih mengarah kepada kecerdasan otak dan ingatan serta hafalan-hafalan, sedangkan tarbiyah dia lebih mengarah kepada pendidikan jiwa, rohani dan hati. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ta'lim itu dalam dunia pendidikan itu berarti pengajaran yang hanya memberikan ilmu semata kepada anak didik. Sedangkan tarbiyah dia berarti pendidikan yang mencakup aspek ilmu dan akhlak, yaitu menumbuhkan pikiran manusia serta mengatur akhlak dan perangainya berdasarkan ajaran agama Islam. Kita lanjut kepada materi kedua, yaitu pemikiran dan filsafat Islam. Nah, pemikiran Islam itu adalah upaya intelektual untuk Islam dalam memahami dan merespon ajaran Al-Quran dan hadis terhadap berbagai persoalan hidup. Terus pemikiran Islam juga memiliki beberapa ciri khas, di mana yaitu Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Terus Islam juga itu bersifat luas. Nah, di mana para ulama itu dapat menggali hukum dari nas, terus syar'i untuk sebagai persoalan baru hingga akhir zaman. Hukum Islam itu dirancang untuk ditetapkan dalam kehidupan nyata, dan Islam itu bersifat universal atau bukan bebas semuanya gitu. Nah, tokoh pemikiran Islam yaitu ada dari beberapa tokoh. Di sini saya mengambil satu tokoh, yaitu contoh satu tokohnya itu ada Ibnu Sina, di mana dia itu seorang ilmuwan muslim yang menguasai ilmu kedokteran, filsafat dan sains. Nah, sedangkan filsafat di sini kita lanjut kepada subbab kedua, yaitu filsafat. Sedangkan filsafat itu dalam Islam dipahami sebagai pengetahuan tentang realitas wujud untuk mencapai kebenaran dalam memahami zat Allah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Di sini terdapat dalil yang berkaitan dengan pemikiran dan filsafat Islam. Contohnya dalam Quran surah Ar-Rahman, yaitu ayat 55, di mana di situ mempunyai makna bahwa ayat ini menjadi landasan bagi pemikiran tentang kosmologi dan teologi Islam. Selanjutnya kita
ke materi yang ketiga, yaitu Islam dan tantangan kontemporernya. Jadi Islam itu adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana didasarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Nah, tantangan kontemporernya yaitu seperti ekstremisme dan terorisme. Jadi tindakan kekerasan dan terorisme yang mengatasnamakan Islam. Jadi dari sini itu tantangan ini itu mencorek menodai citra Islam, di mana mereka melakukan kekerasan, melakukan terorisme dengan mengatasnamakan nama Islam. Akhirnya masalah ini menjadi pertentangan dalam dunia nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya ada globalisasi dan modernisasi. Nah, selanjutnya ada pluralisme dan multikulturalisme, di mana bagaimana kita sebagai manusia itu tetap hidup berdampingan dengan pemilik agama lain. Kita sebagai manusia beragama Islam, kita hidup berdampingan dengan pemilik agama lain, itu sambil tetap berdamai, dan teguh kepada keyakinan kita sendiri serta identitas Islam. Biasa tantangannya di sini tuh orang-orang ada yang misalnya kita bergaul dengan agama lain, kita bisa saja ada yang masuk ke agamanya mereka atau mereka masuk ke agama kita, seperti itu. Terus bisa juga dalam pergaulan itu bisa menimbulkan kekacauan, menimbulkan perselisihan antar agama, di mana mereka merasa agama itu lebih baik daripada agama yang lain, seperti itu. Nah, dalil yang berkaitan dengan Islam dan tantangan kontemporernya itu terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 49, yang mana menekankan pentingnya persatuan, persaudaraan, dan menghindari perpecahan. Nah, di sini di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 49 ini, dia di situ menjelaskan tentang cara menghadapi dari tantangan kontemporer seperti itu, yang berkaitan dengan tantangan kontemporernya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.